Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai struktur organisasi pendidikan di wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan sekolah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Henny Martarini dengan NPM 0720012371. Yang kedua, saya sendiri Arelik Cynthia Vika Nurila dengan NPM 0720012481. Dan yang terakhir, Rora Eka Nuryanti dengan NPM 0720012561. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama ada organisasi pendidikan, yang kedua struktur organisasi pendidikan di wilayah nasional, yang ketiga struktur organisasi pendidikan di wilayah provinsi, yang keempat struktur organisasi pendidikan di wilayah kabupaten atau kota, dan yang kelima struktur organisasi pendidikan sekolah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Henny Martarini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai organisasi pendidikan. Organisasi adalah sebuah wadah, tempat, sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Organisasi dalam pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan atau output. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus berpikir secara sistem. Organisasi yang baik hendaknya membagi tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas, fungsi, dan wewenang serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah bagan struktur organisasi pendidikan di wilayah nasional. Untuk teman-teman bisa langsung dilihat ya bagan yang sudah diberikan. Menurut Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 1. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal terdiri atas Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di kementerian. 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Sekolah Atas, dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Khusus dan Pelatihan, dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Kelembagaan, dan Direktorat Sumber Daya.
Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. 6. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan. 7. Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat 1, Inspektorat 2, Inspektorat 3, Inspektorat 4, dan Inspektorat Investigasi. Adapun tugasnya yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan terdiri atas Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Penelitian Kebijakan, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pengelolaan sistem perbukuan. 9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bahasa dan sastra Indonesia. 10. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya ada struktur organisasi pendidikan di wilayah provinsi. Model struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdapat dua tipe. Yang pertama ada tipe A dengan 5 bidang. Tipe A ini dapat dilihat pada bagian berikut. Dan yang kedua ada tipe A dengan 4 bidang. Untuk tipe A dengan 4 bidang dapat dilihat pada bagian berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sesuai dengan tipologinya, menyatakan bahwa struktur organisasi pendidikan di wilayah provinsi meliputi: yang pertama, dinas tipe A dengan 5 bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 5 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian yang masing-masing bidangnya terdiri paling banyak 3 seksi. Yang kedua, dinas tipe A dengan 4 bidang, terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian yang masing-masing bidangnya terdiri paling banyak 3 seksi. Yang ketiga, dinas tipe B, terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yang masing-masing bidangnya terdiri paling banyak 3 seksi. Keempat, unit pelaksana teknis pada dinas, daerah, kabupaten, atau kota. Kelas A terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Susunan unit pelaksana teknis di atas tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan. Adapun pengelompokan tugas perangkat daerah berdasarkan layanan yang meliputi yang pertama kelompok sekretariat, bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, kelompok bidang. Kelompok bidang sendiri dibagi atas 5, yaitu yang pertama, kelompok bidang pembinaan sekolah menengah atas, yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas. Yang kedua, kelompok bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, kelompok bidang pembinaan
pendidikan khusus yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bagian pembinaan pendidikan khusus. Yang keempat, kelompok bidang kebudayaan yang bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Yang kelima, kelompok bidang pembinaan ketenagaan yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan. Yang ketiga ada kelompok subbagian. Kelompok sekretariat terdiri atas 3 subbagian yang meliputi subbagian perencanaan dan keuangan, dan BMD, subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian penyelenggaraan tugas pembantuan yang memiliki tugas urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. 4. Ada kelompok seksi. Kelompok seksi terdiri dari 4 kelompok bidang yang meliputi: yang pertama ada kelompok bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus yang terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi kelembagaan dan sarana prasarana, dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Yang kedua, kelompok bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi kelembagaan dan sarana prasarana, dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Yang ketiga, kelompok bidang kebudayaan terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi cagar budaya dan permuseuman, seksi sejarah dan tradisi, dan seksi kesenian. Yang keempat, kelompok bidang pembinaan ketenagaan terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, seksi pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan, dan seksi ketenagaan budaya. Yang kelima, ada kelompok jabatan fungsional tertentu. Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Untuk bagiannya bisa dicermati ya teman-teman. Struktur organisasi pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Yang pertama, kepala dinas bertugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota di bidang pendidikan, serta tugas pembantuan seperti memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada urusan bidang pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sekretariat bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat dibantu oleh subbagian umum, subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, serta subbagian keuangan. Yang ketiga, kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Yang keempat, bidang pembinaan PAUD dan Dikmas bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menilai, serta pembinaan dan pengembangan kegiatan PAUD dan Dikmas. Bidang pendidikan PAUD dan Dikmas sendiri memiliki 3 seksi untuk melaksanakan fungsi atau tugasnya. 3 seksi tersebut meliputi seksi pembinaan PAUD, seksi pembinaan Dikmas, dan seksi sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas. Yang kelima, bidang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang keenam, bidang pendidikan sekolah menengah yang meliputi SMP, SMA, dan SMK. Bertugas untuk melaksanakan pendirian dan penetapan tata laksana kelembagaan,
mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, mengawasi pemanfaatan pemberian bantuan atau subsidi pada lembaga pendidikan, menyusun program dan penyediaan sarana pembangunan, serta melaksanakan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung sekolah, dan kelengkapan sarana pendidikan lainnya pada bidang pendidikan yang dimaksud. Bidang pendidikan sekolah menengah dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi kurikulum, seksi kesiswaan, seksi sarana dan prasarana. Yang ketujuh, bidang ketenagaan, bertugas untuk melaksanakan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi, serta pengembangan karir tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, menyusun dan memelihara data bidang ketenagaan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, bidang ketenagaan membentuk 3 seksi, yaitu seksi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Dikmas, seksi tenaga pendidik dan kependidikan TK dan SD, serta seksi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah. Yang kedelapan, UPT Pendidikan Kecamatan, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam pengordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan di tingkat kecamatan. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPT Pendidikan Kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota dan sumber lain yang sah. Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi pendidikan di wilayah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bisa dilihat ya teman-teman, bagian yang telah diberikan. Selanjutnya disajikan 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian dari struktur organisasi pendidikan di wilayah sekolah SMA, SMK, dan SLB. Untuk bagian yang kedua adalah bagian dari struktur organisasi pendidikan di wilayah sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB. Untuk bagiannya bisa dicermati ya teman-teman. Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus terdiri atas yang pertama, sekolah dasar. Sekolah dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Struktur organisasi pada sekolah dasar meliputi kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Struktur organisasi pada sekolah menengah pertama meliputi kepala, wakil kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Yang ketiga, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat,
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Struktur organisasi pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan meliputi kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Yang keempat, sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan. Struktur organisasi pada sekolah luar biasa paling sedikit terdiri atas kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Yang kelima, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB, dan sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB. SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial. SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat. SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat. Struktur organisasi pada SDLB, SMPLB, dan SMALB yang tidak terintegrasi paling sedikit terdiri atas kepala, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.